Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu guys. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia zahir wa batin, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam urusan kebaikan dan takwa, dilancarkan usaha dan rezeki yang cukup dan juga barokah. Amin Allahumma amin. Sahabat Ganti Samawa, mari kita mensyukuri karena Allah pada kita yang sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Dalam keadaan apapun, bagaimanapun kondisi apapun, Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat pada kita. Kita waktu sakit, kita waktu kesulitan, kita waktu tidur, kita waktu apapun, nikmat Allah tidak pernah berhenti sedetik pun kepada kita. Untuk itu mari kita syukuri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan bersyukur hati kita terjaga untuk senantiasa menyadari bahwa semua hal dalam hidup ini adalah karunia Allah. Kita bisa mengatur ritme hidup kita di jalan yang diridhai Allah, terhindar dari sifat sombong, takabur, dan kufur nikmat. Dan mudah-mudahan dengan bersyukur Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar radhiyallahu, Nabi yang sangat kita rindukan, Nabi yang sangat kita cintai, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diri kita, anak turun kita nanti, dan semua leluhur kita yang muslim benar-benar menjadi umat Rasulullah, baik di dunia maupun di akhirat, dan di yaumul qiyamah nanti mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Khususnya kita, anak turun kita, mudah-mudahan diberi kemampuan dan kemauan untuk senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai suri Allah dan utama, dan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin Allahumma amin. Oke, sebelum pada intinya menyampaikan resep perman alami, kami ingin menyampaikan pengalaman pribadi. Dahulu pernah saat kita bangun tidur, di perut bagian bawah, mohon maaf, bawah pusar, itu terasa kurang nyaman, terasa agak keras, nyengkereng atau nyeri sedikit. Dan waktu itu terasa ingin pipis. Setelah kita berdiri, lalu kita ke kamar mandi, toilet, lalu kita pipis. Tapi kebeletnya sama yang dikeluarkan itu tidak sesuai. Ternyata air kencing kita itu nggak seperti biasa, hanya sekitar 30% atau 20%, atau istilahnya sedikit. Itu pertama ada rasa nyeri, kemudian timbul rasa panas di sekitar area vital. Setelah itu kita biasa gosok gigi, kemudian kita sholat di masjid. Dan waktu di masjid selesai salam kita langsung pulang karena sudah kebelet pipis lagi. Nah, setelah kita sampai rumah, masuk toilet pipis, ternyata juga nggak tuntas lagi. Malah sehabis pipis, walaupun masih ingin tapi nggak keluar. Nah, setelah kita melakukan toharoh atau cebok, masih menetes. Lalu kita tunggu sampai menetes berhenti, kita cebok dan keluar. Dan pipis yang kedua ini berbusa, guys. Airnya berbusa, keruh, dan baunya sangat menyengat, beda dari air kencing yang biasanya kami cium atau kami bau. Ternyata setelah kita check up di puskesmas, menurut analisa dokter kita terkena namanya infeksi saluran kencing.
benar saja. Setelah itu kita pulang dikasih resep obat, kita tebus obatnya. Sampai di rumah itu malah agak demam guys. Jadi sedikit menggigil, ya itu karena mungkin reaksi dari infeksi yang terjadi. Kita minum obat dari apotek, nyaman sih, tapi hanya berlaku 1 jam 2 jam. Dan itu setelah 1 hari 2 hari hampir kambuh kembali infeksi yang kami alami. Bahkan setelah obat dari apotek habis, kembali seperti semula, kencing tidak tuntas, hanya sedikit, terasa panas dan nyeri. Kemudian berapa menit pengen pipis lagi. Setelah itu kita mengombinasikan minum obat dari apotek dan juga minum ramuan. Tentunya disertai dengan doa. Alhamdulillah sampai sekarang sudah tidak kambuh lagi yang namanya gejala-gejala yang kami alami tadi atau infeksi saluran kencing. Oke guys, seperti biasa minum air putih yang hangat. Ini insya Allah bagus untuk saluran kencing, untuk saluran pencernaan dan juga untuk organ dalam kita. Tanpa gula guys, jadi air putih hangat atau panas. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan resep herbal untuk infeksi saluran kencing. Ya, gejala-gejalanya seperti yang kami aturkan tadi. Ya, mungkin terjadi demam, kencing tidak tuntas, di bawah pusat terasa nyengkreng atau nyeri, mungkin di area vital terasa panas, air kencingnya keruh berbusa, baunya menyengat, dan mungkin orang lain memiliki gejala yang berbeda. Apa saja guys yang perlu dipersiapkan untuk resep herbal infeksi saluran kencing ini? Yang pertama adalah 20 gram kunyit segar. Ya, jadi ini 20 gram kunir atau kunyit segar. Tentunya yang sudah dibersihkan, dipotong-potong atau ditumbuk. Kemudian yang kedua adalah 4 gram daun insulin kering. Ya, 4 gram daun insulin kering. Kemudian yang ketiga adalah 4 gram jahe kering. Ini bisa jahe biasa atau jahe merah yang kering ya guys. Kemudian yang keempat adalah 3 sendok teh madu murni. Ya, saya ulang lagi, 3 sendok teh madu murni. Kemudian yang kelima adalah 400 ml air mineral yang sebaiknya dicampur dengan zam-zam. Mungkin ada yang belum tahu bagaimana mencampur air mineral dengan zam-zam. Mengapa kita campur tidak langsung air zam-zam? Karena mohon maaf, air zam-zam lumayan mahal di Indonesia. Ya, ini insya Allah juga masih berfaedah dan bermanfaat luar biasa. 10 ml zam-zam dicampur dengan 10 liter air mineral. Kemudian setelah kita siapkan bahan-bahannya tadi, kita masukkan 20 gram kunyit kering yang sudah dipotong-potong dan dibersihkan dan ditumbuk. Kemudian 4 gram daun insulin kering, 4 gram jahe merah atau jahe biasa kering. Itu ke dalam 400 ml air lalu direbus. Nyalakan kompor, tutup tempat rebusannya. Kemudian tunggu hingga mendidih dan tunggu hingga tersisa sekitar 150 ml airnya. Ya, sekali lagi ditunggu airnya hingga tersisa 150 ml. Setelah kira-kira tersisa 150 ml, matikan kompornya guys. Ceklek. Setelah itu diamkan 15 menit atau mungkin 10 atau 20 silakan. Setelah itu disaring guys. Saring, airnya taruh cangkir atau gelas. Kemudian ampasnya dibuang di tempat sampah. Ingat, ramuan ini untuk 1 kali minum, dan sebelum minum kasih madu 3 sendok teh. Sebaiknya diminum dalam keadaan masih hangat. Dan jangan lupa ramuan obat kita pergi ke ahli kesehatan atau fasilitas kesehatan guys, itu sifatnya hanyalah ikhtiar, usaha atau perantara atau sarana. Yang mampu menyembuhkan semua penyakit itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita sertai ikhtiar dengan berdoa. Jadi sebelum minum ramuan kita doa,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baru kita minum ramuan. Mudah-mudahan dengan perantara ikhtiar disertai dengan doa dan keyakinan penuh bahwa Allah akan menyembuhkan penyakit kita, itu akan manjur dan membuat penyakit kita sembuh. Ingat guys, sakit yang diterima dengan tanpa keluh kesah yang berlebihan, insya Allah itu menjadi sarana pengukur dosa kita. Dan mudah-mudahan dengan sakit kita menjadi introspeksi diri. Mungkin ada yang salah dalam hidup ini, entah salah pada orang tua, keluarga, atau salah pada Allah. Kita berbanyak istighfar, kita dekatkan diri dengan Allah. Dan tentunya jangan lupa setelah kita sembuh juga kita banyak bersyukur pada Allah. Ya, kita bisa bersedekah pada anak yatim piatu, fakir miskin, atau membantu infak di tempat pembangunan tempat ibadah. Ingat guys, saat kita sakit kita bisa loh melakukan bargaining atau tawar-menawar dengan Allah. Kita bisa bernazar tapi dengan kebaikan. Contohnya, setelah saya sembuh dari penyakit ini, saya nanti akan menyantuni anak yatim piatu A ini 500.000 atau 1 juta atau berapa. Tentunya diniati lillahi ta'ala. Insya Allah tatkala kita mendapat kesembuhan dan kita lakukan, itu juga memperoleh 2 hal, kesembuhan dan pahala bersedekah. Oke guys, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih bagi semua sahabat yang bersama yang sudah setia mensupport kami. Jika dirasa video ini bermanfaat, mohon yang belum subscribe, like, dan share atau dibagikan pada kenalan, tetangga, bisa Anda buat status. Insya Allah bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang istiqomah menuju kebaikan dan takwa. Amin Allahumma amin. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan baik dalam tutur kata atau lain sebagainya. Kami sangat terbuka terhadap kritik, saran dan masukan. Mudah-mudahan menjadikan kami lebih baik untuk kedepannya. Salam persaudaraan, salam persatuan Indonesia, salam setia, satu cinta, satu hati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.